Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Tuhan, dilancarkan rezekinya ya, dilancarkan segala hajatnya. Amin, amin. Oke bos, malam ini kita mancing lagi ya. Dan kali ini kita ngambil spot di Ungareng bos. Tadi kita berangkat dari rumah habis terawih ya, sampai di spot dari jam setengah 10 malam. Dan alhamdulillah cuacanya cerah ya, banyak bintang di langit ya. Ini mohon maaf ya buat teman-teman karena selama bulan puasa ini kita agak jarang mancingnya ya, karena kondisi lah ya bos ya, kita ngerasa udah tua aja jadi karena puasa juga, bulan puasa kita kurangi dulu intensitas mancingnya. Besok kalau udah kelar bulan puasa kita lanjut lagi ya. Oke bos, kita mau turun dulu ya, mau prepare, siapin duran, bikin umpan ya. Jangan kemana-mana, tetap di Salwa Bolang.
Oke, jadi malam ini kita mau sedikit cerita ya pengalaman kita. Kebetulan kemarin ada yang tanya juga sama saya. Jadi pertanyaannya tuh gini, Bang, kenapa nggak mancing di laut ya? Jadi sebenarnya ada ceritanya, Bos. Kenapa saya sekarang nggak pernah mancing ke laut tuh ada ceritanya. Cerita ini kita mulai dari tahun 2007 ya 2007 saya terbang ke Batam ya, bekerja di sana ya. Nah, kebetulan kan Batam itu lingkungannya banyak laut yang ini ya, yang tenang ya. Saya iseng lah itu mancing di sana ya. Ternyata enak, Bos, mancing di laut sana tuh enak, Bos. Sampai selama saya di Batam itu saya bisa beli set pancing laut itu 2 biji ya. Jorannya saya pakai Shimano ukuran 450 ya, sama reelnya kita pakai pen. Singkat cerita, tahun 2012 itu saya pulang ke Jawa. Nah, hobi saya mancing di laut tuh saya teruskan di Laut Jawa, Bos. Ya, ini awal mula ceritanya tuh sebenarnya di awal tahun 2012 waktu saya pulang dari Batam. Itu saya sering mancing ke pantai di Gunung Kidul ya. Kalau dulu saya sering mancingnya di pantai Wediombo, Bos, dari itu tebing-tebing itu. Ya, macam-macam kita dapat ikan, kadang panju, kadang kakap merah. Nggak mestilah, Bos, kadang bayeman juga. Nah, ternyata teman sekolah saya dulu ya teman sekolah ya, teman kerja ya, itu juga hobi mancing ya, 2 orang ya, sebut aja namanya Anton sama yang satunya Samsul ya. Mohon maaf ini namanya saya samarkan karena takutnya nanti ada ya sesuatu yang nggak baik lah kalau saya ceritakan. Nah, singkat cerita, di pertengahan tahun 2012 ya, ini 2 temen itu malam tuh telepon saya ngajakin mancing. Nah, waktu itu kalau nggak salah kurang lebih pukul 10 malam lah mereka telepon tuh. Nah, jam 10 tuh mereka telepon ngajakin mancing. Yang namanya ke laut ya, saya nggak pernah yang namanya mancing malam. Nah, itu saya tolak, ajakan mereka tuh saya tolak. Tapi saya kasih apa ya biar mereka nggak kecewa, itu saya kasih jawaban saya mau nyusul paginya ya kan gitu. Jadilah itu 2 orang berangkat, kita janjian di spot Wediombo ya, kita janjian di sana. Mereka berangkat tuh malam, sekitar jam setengah 11 lah mereka itu berangkatnya. Oke lah, saya tidur tuh malam, tidur. Pagi itu saya bangun sekitar pukul 4 pagi, saya prepare ya, saya nyiapin joran sama reelnya, 2 itu saya bawa ya. Sebelum berangkat itu jam setengah 5 saya mampir ke pasar dulu, saya beli umpan ya. Waktu itu saya beli udang sama ikan kembung nggak salah, itu saya beli 20.000 cukup lah ya. Nah, jadilah itu saya berangkat ke pantai Wediombo. Nah, sampai di Wediombo itu sudah pukul 6 pagi. Nah, ketemu itu sama 2 orang.
dan mereka juga udah dapat ikan lumayan lah, kira-kira 10 kiloan, lumayan. Nah itu saya mancing dari jam 6 pagi itu sampai jam 10 pagi ya. Alhamdulillah saya dapat ikan juga, walaupun nggak banyak ya. Ya cuman berapa ekor ya dulu tuh, lupa saya, tapi lumayan lah itu. Kalau ditimbang mungkin ada itu 8 kilo 9 kilo ada. Nah itu jam 10 itu saya ajakin mereka itu 2 orang itu buat naik pulang ya, kan ikan juga udah banyak juga ya. Saya ajakin tuh 2 orang naik pulang. Nah mereka jawabnya gini, ini nggak sama persis ya sama kejadian dulu. Intinya mereka itu jawabnya, ah bentar lah, umpanku tinggal 2 biji, tanggung kan gitu. Ya udahlah, oke, saya tunggu di atas ya, saya naik dulu, aku naik dulu, tak tunggu yang dhuwur ya, saya bilang gitu dulu. Itu saya kemas-kemas ya, ikan saya bawa itu, sama alat-alat pancing juga sudah saya bawa itu. Saya naik kan agak lumayan tinggi itu saya naiknya. Nah begitu sampai di atas ya, baru aja sampai di atas itu saya kena cipratan ombak ya. Biasanya ombak itu nyipratnya nggak sampai atas. Nah waktu itu tuh saya baru aja sampai atas, saya tuh kecipratan ombak. Langsung lah itu saya tengok kedua orang tadi, teman saya. Begitu saya nengok, itu 2 orang udah nggak ada, udah nggak ada. Itu 2 orang kebawa ombak besar ya, waktu saya mau naik itu. Langsung lah itu saya lemes bos, langsung itu saya lemes. Dua teman saya mati, saya pikir udah gitu. Nah kebetulan waktu itu ada beberapa wisatawan ya, orang yang wisata. Itu saya mintain tolong suruh panggilin SAR. Ya kan lumayan jauh itu lokasi sama tempatnya SAR tuh kan lumayan jauh jalannya. Nah selang berapa saat itu tim SAR datang. Langsung situ saya ditanya-tanyain sama tim SAR itu, kronologinya seperti apa dan sebagainya. Nah, selepas saya cerita itu begini, itu saya dibawa tim SAR ke markas ya. Mereka koordinasi ngumpulin teman-teman SAR yang lain. Baru jam 2 siang ya, dari jam 10 itu 2 teman itu kebawa ombak, koordinasi dan sebagainya.
baru jam 2 itu dilakukan pencarian. Posisi saya waktu pencarian tuh masih di markasnya SAR. Nah, udah hilang tuh rasa lapar, udah hilang, nggak ada lagi rasa lapar. Nah, selang berapa saat itu orang tua teman saya tuh pada datang. Nah, sempet itu saya dimarah-marah sama orang tuanya. Baru saya ceritakan gini. Baru keluarganya nggak marah-marah lagi sama saya. Dan sempat itu bapaknya tuh mau nunjuk saya itu, dikiranya saya yang ngajak ya. Nah, itu sampai jam 5 sore itu pencarian belum ada hasil ya. Terus saya udah nggak bisa apa-apa lagi. Terus saya antar pulang, padahal saya bawa motor, tapi saya diantar pulang. Itu ada tim SAR 2, yang satu boncengin saya, yang satu bawa motor sendiri. Itu saya diantar pulang. Selang 3 hari setelah kejadian itu, satu jenazah teman saya itu ketemu, si Anton. Tapi sampai 7 hari operasi SAR pencarian dihentikan, itu jenazahnya Samsul sama sekali nggak ada diketemuan. Hilang sampai sekarang, sampai detik ini jenazahnya si Samsul tuh nggak ketemu. Nah, itu sempat down kan saya selama 2 bulan. Itu saya sempat down, saya nggak keluar rumah ya. Saya mencari kesibukan nih bos. Saya kuliah lagi di Jogja ya. Sampai akhirnya saya udah bener-bener bisa lupa kejadian itu ya. Akhirnya di tahun 2014 itu set pancing laut 22 itu saya jual semua. Saya jual murah itu bos. Itu 2 set cuman saya jual 5 juta itu waktu itu 2014. Nah, terus saya coba untuk mancing lagi, tapi nggak ke laut ya. Saya nyoba mancing ke waduk ya. Nah, pertama kali saya nyobain mancing di waduk Gajah Mungkur itu yaitu tahun 2014 akhir. Waktu itu saya masih belum kenal ya, belum kenal yang namanya ombyo, belum kenal yang namanya jagrak pancing, belum kenal. Waktu itu saya masih pakai teke sama pancing satu kecil ya. Nah, beberapa kali saya mancing, saya tanya-tanya sama yang udah sering mancing di sini.
itu baru saya tahu, oh mancingnya di sini kayak gini ini. Nah, uang yang saya dapat dari jual joran laut itu, set laut itu saya pakai buat beli joran ya, joran untuk mancing di waduk, set sama reelnya ya. Nah, sampai sekarang, dan kadang masih punya ini ya, masih punya apa namanya, keinginan buat mancing lagi di laut, tapi nggak di tebing lagi, cuman lewat pasiran gitu. Jujur saya udah trauma bos, mancing dari tebing-tebing kayak gitu. Bukan trauma karena apa yang udah saya alami, tapi lebih kepada saya tuh kehilangan teman saya 2 orang meninggal waktu mancing bareng saya. Nah, jadi itulah alasannya kenapa sampai sekarang saya udah nggak pernah mancing di laut lagi. Itu alasannya kayak gitu bos. Ya karena memang ada trauma aja. Ya semoga arwah teman-teman saya si Anton sama Samsul tenang di alam sana ya, diterima amal ibadahnya, dijauhkan dari api neraka ya, amin. Oke bos, itulah podcast kita kali ini ya. Buat teman-teman yang dengerin podcast ini, dimanapun kalian mancing, tetap hati-hati ya, tetap waspada. Bahaya itu datangnya bukan dari mana-mana, tapi dari ketidakwaspadaan kita menghadapi suatu hambatannya. Nggak di laut, nggak di waduk, nggak di kali, kita harus tetap waspada. Oke, terima kasih bos, semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Dan jangan lupa like, komen, share ke teman-teman. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.